Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah kesehatan mental akan mempresentasikan materi bab dengan judul stres dan manajemen stres. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Alif Susetyo, NPM 2018-01-500-730, Evananda Sustiwi, NPM 2018-01-500-769. Saya sendiri Fajar Elektrisyana Putra, NPM 2018-01-500-751. Yang terakhir Kinanti Dwi Anjani, NPM 2018-01-500-680. Pertama, pengertian stres dan manajemen stres. Stres merupakan suatu ketidakstabilan antara tuntutan dan kemampuan individu, di mana tuntutan yang diterima lebih besar dari kemampuannya. Terry Gregson pada tahun 2007 menjelaskan bahwa stres adalah suatu kondisi yang individu alami, di mana antara tuntutan dan kemampuan individu mengalami ketidakcocokan. Sedangkan Novia Evrita tahun 2014 mengemukakan bahwa stres adalah kondisi dinamis saat seseorang dihadapkan pada peluang dan tuntutan. Segarahayu 2013 menjelaskan manajemen stres adalah suatu program yang dibuat dan dilaksanakan dengan tujuan mengontrol atau mengatur stres agar individu dapat mengenal penyebab stres dan mengetahui teknik dan metode mengelola stres, sehingga orang lebih baik dalam menguasai stres dalam kehidupan. Manajemen stres bukan hanya agar individu dapat mengatasi penyebab stres saja, tetapi juga belajar untuk lebih adaptif dan efisien dalam menghadapi stres. Pada saat stres, hal terbaik yang dapat dilakukan untuk satu sama lain adalah mendengarkan dengan telinga dan hati kita, dan yakin bahwa pertanyaan kita sama pentingnya dengan jawaban kita. Dari Fred Rogers. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, gejala-gejala stres. Menurut Carey Cooper dan Alison Straw, gejala stres dapat berupa tanda-tanda seperti berikut ini. Yang pertama ada fisik. Contohnya itu nafas memburu, mulut dan kerongkongan kering, tangan lembab, rasa panas, otot-otot tegang, pencernaan terganggu, letih yang tidak beralasan, sakit kepala, dan gelisah. Lalu untuk perilaku, yaitu perasaan bingung, cemas, sedih, jengkel, salah paham, tidak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa, gagal, kehilangan semangat, sulit konsentrasi, sulit berpikir, sulit membuat keputusan, hilangnya minat terhadap orang lain. Selanjutnya ada watak dan kepribadian, yaitu sikap hati-hati menjadi cermat yang berlebihan, cemas yang menjadi lekas panik, kurang percaya diri, penjengkel yang menjadi meledak-ledak. Selanjutnya, menurut Braham, gejala stres dapat berupa tanda-tanda berikut ini. 1. Fisik, yaitu sulit tidur atau tidur tidak teratur, sakit kepala, punggung terasa sakit, urat-urat bahu dan leher tegang, keringat berlebihan, tekanan darah tinggi, serangan jantung, kehilangan energi, dan sebagainya. Selanjutnya, emosional, yaitu marah-marah, mudah tersinggung, dan terlalu sensitif, gelisah dan cemas, suasana hati yang berubah-ubah, sedih, mudah menangis, depresi, gugup, agresif, dan mudah untuk bermusuhan serta menyerang orang lain karena suasana hatinya suka berubah-ubah. Yang selanjutnya intelektual, yaitu mudah lupa, kacau pikirannya, daya ingatnya menurun, sulit konsentrasi, suka melamun berlebihan, pikirannya hanya dipenuhi oleh masalahnya saja. Selanjutnya ada interpersonal, yaitu acuh dan mendiamkan orang lain, kepercayaan pada orang lain jadi menurun, kemudian mudah mengingkari janji pada orang lain, lalu senang mencari kesalahan orang lain,
terus menutup diri secara berlebihan, dan mudah menyalahkan orang lain. Selanjutnya, dampak stres terhadap individu. Yang pertama, dampak fisiologi. Secara umum, orang yang mengalami stres mengalami sejumlah gangguan fisik seperti kepala pusing, kejang otot, mengalami kegemukan atau menjadi kurus yang tidak dapat dijelaskan, dan juga bisa menderita penyakit yang lebih serius seperti kardiovaskuler atau hipertensi. Selanjutnya, dampak psikologi antara lain seperti keletihan emosi, jenuh, lalu terjadi depersonalisasi. Dalam keadaan stres berkepanjangan, seiring dengan kewalahan atau keletihan emosi, kita dapat melihat ada kecenderungan orang yang setengah stres ini memperlakukan orang lain seperti kadang-kadang sebagai sesuatu ketimbang seorang. Selanjutnya, pencapaian pribadi yang bersangkutan menurun sehingga berakibat pada menurunnya rasa kompeten atau rasa ingin sukses mengerjakan sesuatu. Selanjutnya ada dampak perilaku. Dikala stres menjadi distress, prestasi belajar menjadi menurun, dan sering terjadi tingkah laku yang tidak diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, level stres yang cukup tinggi berdampak negatif pada kemampuan mengingat informasi, mengambil keputusan, dan mengambil langkah-langkah yang tepat. Faktor-faktor pemicu stres. Faktor-faktor yang mengganggu kestabilan stres organisme berasal dari dalam maupun dari luar. Faktor yang berasal dari dalam diri organisme adalah biologis dan psikologis. Sedangkan yang berasal dari luar adalah faktor lingkungan. Faktor biologis sendiri, stres biologis meliputi faktor-faktor genetik, pengalaman hidup, ritme biologis, tidur, makan, postur tubuh, kelelahan, penyakit, dan abnormalitas adaptasi. Untuk faktor genetika, yang menyebabkan stres ini adalah proses perkembangan dalam kandungan. Apabila seorang ibu yang sedang mengandung suka konsumsi alkohol, obat-obatan, racun, atau makanan yang menyebabkan alergi, maka itu semua akan merusak perkembangan sang bayi yang sedang dikandungnya. Kerusakan perkembangan itu seperti kelemahan tubuh, ketidakfungsian organ, dan tingkah laku abnormal sehingga menyebabkan stres. Untuk yang kedua, pengalaman hidup. Setiap individu memiliki pengalaman hidup yang unik. Contohnya pengalaman yang menimbulkan stres diantaranya pada masa anak sakit, demam, patah tulang, dan pada masa remaja, masalah yang penyesuaian terhadap perkembangan perasaan independen dan fenomena kematangan organ seksual. Yang ketiga itu tidur. Setiap orang memiliki kebutuhan untuk tidur. Apabila mengalami kekurang tidur atau tidurnya tidak nyenyak, maka akan mengakibatkan kurang baik bagi dirinya, seperti tidak dapat berkonsentrasi, kurang semangat untuk melakukan suatu kegiatan, bekerja ataupun belajar, mudah tersinggung, memiliki gangguan halusinasi. Yang keempat ada diet. Kekurangan malnutrisi atau kelebihan nutrisi seperti makan yang berlebihan cenderung mempengaruhi proses metabolisme tubuh yang normal dan mengganggu kadar gula darah yang normal, sehingga menimbulkan stres. Karena mengganggu mekanisme hemostatis tubuh, dampak lebih jauh dari gangguan hemostatis ini adalah terjadinya kelelahan pada diri individu, pola tidur yang tidak teratur, dan sakit. Yang kelima ada postur tubuh. Postur tubuh merupakan fungsi dari kerangka dan perorotan tubuh secara keseluruhan. Postur yang kurang sempurna atau normal dapat merintangi keberfungsian sistem organ-organ tubuh seperti gerak-gerak refleks, sistem kardiovaskular, dan sistem pencernaan. Postur tubuh yang baik refleksikan sikap percaya diri dan ekstraversi, sedangkan postur yang kurang baik merefleksikan sikap kurang percaya diri dan introversi. Yang keenam itu ada kelelahan. Secara teknik, lelah ini merupakan suatu kondisi di mana reseptor, sensor atau motor kehilangan kemampuan atau kekuatan untuk merespons stimulus sehingga dapat menyebabkan stres. Yang ketujuh itu ada penyakit. Penyakit merupakan suatu gangguan fungsi atau
struktur tubuh yang menyebabkan kegagalan dalam mencegah datangnya stresor. Kemampuan organisme untuk menolak penyakit didasarkan kepada jumlah kegiatan penyeimbangan yang kompleks, yaitu proses hemostatis atau stabilitas dinamis yang melibatkan berbagai bagian tubuh dalam bekerja satu sama lain. Apabila mekanisme hemostatis mengalami gangguan, maka tubuh akan lebih mudah terpengaruh oleh stresor. Yang kedelapan ada adaptasi dan abnormal. Pada umumnya, penyakit-penyakit yang dialami manusia disebabkan oleh respon adaptif yang abnormal dari satu atau lebih organ-organ tubuh terhadap stres. Adaptasi yang abnormal ini dapat melemahkan kemampuan tubuh untuk memberikan respon yang normal terhadap stresor sehingga tubuh mudah stres. Faktor yang diduga menjadi pemicu stres diantaranya sebagai berikut. Yang satu ada persepsi. Jika kita dapat mengendalikan persepsi, maka kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan sumber stres dengan yakin, karena kebanyakan stres terjadi karena dengan apa yang kita lihat atau dengar. Yang menjadi perhatian adalah bahwa setiap perkataan atau pekerjaan seseorang dapat menyebabkan berbagai tingkat stres bagi orang lain. Dan yang kedua ada perasaan dan emosi. Kemampuan untuk menerima dan membedakan setiap perasaan dan emosi bukanlah bawaan sejak lahir, melainkan hasil dari interaksi selama proses pendewasaan secara normal dan mengalami yang diperoleh secara bertahap. Yang ketiga ada situasi. Situasi adalah sebuah konsep individu tentang suatu keadaan atau kondisi di mana dia berada pada suatu waktu, suatu kombinasi dari sensasi. Perasaan atau emosi tertentu dapat dirasakan sebagai situasi yang stres oleh seseorang, tetapi tidak demikian oleh orang lain. Tipe situasi yang dapat menimbulkan stres adalah ancaman, suatu keadaan yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan diri akibat kejahatan, kecelakaan, kerusakan, bencana, dan sebagainya dapat dikatakan sebagai definisi ancaman. Seseorang yang mempersepsi semua keadaan sebagai suatu ancaman hidup, maka dia akan stres. Yang selanjutnya ada frustasi. Individu dikatakan mengalami frustasi ketika dia merasakan gangguan dalam serangkaian usahanya dalam mencapai tujuan tertentu. Frustasi yang berkepanjangan dapat menimbulkan stres. Selanjutnya ada konflik. Konflik dapat terjadi secara interpersonal, internal, atau intrapersonal. Ketidakmampuan seseorang mengatasi konflik dapat menyebabkan stres. Selanjutnya ada ketakutan. Ancaman bisa menimbulkan ketakutan. Ketakutan membuat orang menyebabkan akan terjadi akibat yang tidak menyenangkan. Dan hal ini membuat orang menjadi stres dan emosi. Selanjutnya ada pengalaman hidup. Setiap kejadian memiliki implikasi psikologis dan mungkin beberapa kejadian dapat menimbulkan stres. Pengalaman hidup dapat dibagi ke dalam 3 kategori: perubahan hidup, masa transisi kehidupan, dan krisis kehidupan. Untuk menganalisis hubungan dengan stres, kejadian traumatis akan lebih ditekankan. Selanjutnya ada perubahan hidup. Perubahan hidup adalah peristiwa di mana reaksi pengalaman hal penting untuk dilakukan, seperti dalam hal pencarian, kecelakaan, kesibukan, dan sebagainya. Akumulasi sejumlah pengalaman hidup traumatis cenderung mempengaruhi individu kepada stres yang berlebihan serius, baik secara fisik maupun mental. Selanjutnya ada masa transisi kehidupan. Dalam kehidupan individu ada saatnya masa stabil dan ada juga masa labil. Masa labil ini dapat menyebabkan stres bagi sebagian individu, di mana perubahan sikap yang signifikan diperlukan dalam masa ini. Di masa muda atau remaja, masalah-masalah baru muncul terkait dengan penggunaan waktu, masalah penemuan identitas diri, dan pembaharuan diri selalu mendesak. Jika remaja kurang dipersiapkan untuk menyikapi atau menangani perubahan tersebut secara wajar, maka tidak sedikit remaja yang mengalami stres. Krisis kehidupan. Krisis kehidupan dapat dikatakan sebagai perubahan status yang radikal dalam kehidupan seseorang yang mengandung resiko baginya. Krisis kehidupan bergantung kepada kesadaran logis, penilaian abarsial setiap individu. Keputusan hidup. Keputusan hidup bukan berarti keputusan yang diambil individu dalam sehari-hari untuk menentukan pilihan-pilihan yang ada. Namun keputusan hidup memiliki konsekuensi psikologis yang lama yang akan menentukan jalan hidup dan kesehatan mental individu. Selanjutnya ada perilaku. Perilaku secara umum didefinisikan sebagai semua output dari setiap tingkat
hierarki dari sistem syaraf seperti sensi, perasaan, emosi, kesadaran, nilai, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, setiap perilaku di atas dapat menyebabkan stres dan juga dapat merupakan akibat stres. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan yang fisik, biotik, dan sosial. Masing-masing lingkungan ini dapat dijelaskan dalam lingkungan fisik seperti cuaca, sangat panas atau dingin, peristiwa alam seperti gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, suasana gedung tempat kerja yang tidak nyaman, perlengkapan kerja yang tidak memadai, minimal sumber air bersih, dan lingkungan yang kotor atau polutif. Lingkungan biotik. Selanjutnya, manusia modern cenderung menjadi pangsa bagi makhluk lainnya. Meskipun begitu, mereka juga rentang untuk dimangsa. Pemangsa manusia dewasa ini bukan lagi seekor serigala ataupun harimau, melainkan makhluk mikroskopis seperti bakteri, virus-virus yang menyebabkan timbulnya penyakit kerusakan pada tubuh. Para dermatologis, ahli penyakit kulit, memperkirakan bahwa pada umumnya setiap 1-2 kulit mengandung 25 juta organisme bakteri. Lingkungan sosial. Selanjutnya, yang menjadi sumber stres manusia pada dasarnya adalah manusia itu sendiri, yaitu manusia dalam lingkungan kehidupan sosial yang lebih luas. Lingkungan sosial yang dapat dikategorikan sebagai sumber stres diantaranya adalah perkotaan, gaya hidup modern, suasana tempat kerja, menonton, tuntutan kerja yang berat, dan pimpinan yang bersikap semena-menanya, dan iklim kehidupan keluarga atau dengan anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian orang tua. Saya akan menjelaskan strategi manajemen stres. Manajemen stres lebih daripada sekedar mengatasi, yakni belajar menanggulanginya secara adaptif dan efektif. 3 tahap manajemen stres menurut Taylor. Tahap pertama, partisipan mempelajari apakah stres itu dan bagaimana mengidentifikasi stres dalam kehidupan mereka sendiri. Tahap kedua, mereka memperoleh dan mempraktekkan keterampilan untuk mengatasi stres. Tahap terakhir, partisipan mempraktekkan teknik manajemen stres yang ditargetkan situasi penuh stres dan memonitor efektivitas teknik itu. Selanjutnya, cara yang dapat dilakukan untuk mengelola stres. Ada 6 cara, yaitu yang pertama, konsentrasi, dan yang kedua, keterampilan belajar, ketiga, istirahat yang cukup, dan keempat, percakapan kalbu, dan kelima, manajemen waktu, dan yang terakhir, jaringan pendukung. Apakah masalah membuktikan kalian itu lemah? Bukankah bagi kalian masalah lebih terdengar seperti ujian? Apakah kalian bisa berdiri dan berjalan lagi setelah kalian terjatuh? Jika kalian tetap duduk seperti itu membuktikan bahwa kalian lemah. Ayo bangkit, selesaikan masalah yang kalian alami. Kesimpulan, ada berbagai faktor yang dapat memicu seseorang mengalami stres yang berasal dari faktor internal dan juga eksternal. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya. Faktor-faktor tersebut juga memiliki dampak yang cenderung negatif bagi individu yang mengalami stres, mulai dari perubahan terjadi pada fisiologi, psikologi, serta perilaku seseorang. Namun, terdapat juga kiat-kiat untuk dapat mengatasi stres tersebut yang dikenal sebagai manajemen stres. Tujuan dari manajemen stres itu sendiri adalah untuk memperbaiki kualitas hidup individu itu agar menjadi lebih baik lagi.